Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi. Di sini tentunya pada modul ketiga di unit 2 ada trias politika dalam aksi. Oke, untuk sekarang yaitu kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 45 dijalankan oleh lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah ya. Lembaga-lembaga negara inilah sebagai pelaksana suprastruktur politik di Indonesia. Lembaga-lembaga negara di tingkat pusat antara lain sebagai berikut. Pertama ada MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan juga KY. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini merupakan lembaga yang keanggotaannya sebagai gabungan antara DPR dan DPD. Dengan demikian, kedudukan MPR dalam kelembagaan negara sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lain di tingkat pusat. Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang RI tahun 45, wewenang MPR sebagaimana dirangkum oleh Sunarto tahun 2017 adalah 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang, 2. Melantik presiden dan wakil presiden, yang ketiga memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden bila presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan. Kemudian yang kelima ada memilih wakil presiden dari 2 orang calon yang diajukan oleh presiden ketika terjadi kekosongan wakil presiden. Kemudian yang selanjutnya ada memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan DPR ini merupakan perwakilan partai-partai politik karena pencalonan melalui partai-partai politik dan sekaligus sebagai perwakilan rakyat karena dipilih dalam pemilihan umum yang melibatkan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk memberikan undang-undang bersama-sama dengan presiden. Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama dengan presiden dan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan. Fungsi ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD ini merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Lembaga ini diadakan dengan maksud untuk mekanisme check and balance ya, dapat berjalan secara seimbang terutama terkait dengan kebijakan pusat dan daerah. Adapun keanggotaan DPD diatur di dalam Undang-Undang RI tahun 45 pasal 22C bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Artinya, cara pengisian anggota DPD semuanya dipilih melalui pemilihan dengan calon perorangan. Yang keempat ada presiden. Ketentuan pasal 4 UUD RI tahun 45 ayat 1 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat kedua, dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden. Ketentuan ini memberikan panduan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian, kewenangan seorang presiden sebagai lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama, menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Kemudian yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kepada DPR. Kemudian yang selanjutnya memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, mengangkat perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang selanjutnya mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain, kemudian memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya, kemudian membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Kemudian yang kelima ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pelaksanaan tugasnya. BPK ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintahan.
Anggota BPK dipilih oleh DPR melalui pertimbangan masukan DPD dan diresmikan melalui keputusan Presiden yang bertugas untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tugas dan wewenang BPK sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Negara RI tahun 45 sebagai berikut. Yang pertama, ada memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, ada memeriksa tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan negara. Baik, untuk yang keenam, ada Mahkamah Agung atau MA, merupakan salah satu lembaga negara pemerintahan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MA sesuai dengan ketentuan UUD RI tahun 45 pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian yang ketujuh ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga negara yang lahir setelah perubahan UUD tahun 1945. Keanggotaan MK terdiri atas 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Kemudian kewenangan MK itu apa saja? Kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Selanjutnya, yang terakhir ada Komisi Yudisial atau KY. KY ini merupakan lembaga yang baru ada dibentuk setelah perubahan terhadap UUD tahun 45. Dalam Ketatanegaraan Indonesia, keberadaan KY sangat penting artinya. Yang pertama, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan dan menjaga kehormatan. Kemudian, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Baik, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.